Bismillah. Qala al-muallifu radhiyallahu anhu wa qala, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, alaikum bitamakkuni, hendaklah atas kalian bitamakkuni, dengan memperdalam atau memperkuat fi ilmi tauhid, dalam ilmu tauhid, litudafi'u, untuk membela oleh kalian, an dinillahi, dari agama Allah, lituslihu, untuk memperbaiki oleh kalian, ma, akan sesuatu, afsadahu, yang telah merusaknya, hu, akan ma, katsirun minan nasi, oleh kebanyakan dari orang-orang. Summa ma'rifatul kufriyati, kemudian mengenal kekufuran-kekufuran, lil hadari minha, untuk menghindar, minha, darinya, al-kufriyat, walit tahdhiri, dan untuk mewaspadakan, minha, darinya, al-kufriyat. Ilmu dini, bermula ilmu agama, ka'annahu, seakan dia ilmu agama, laisa lahu, tidak ada, lahu, baginya, ilmu din, sya'nun, kedudukan, kabirun, yang agung, inda aktsarin nasi, menurut kebanyakan manusia. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah, sesungguhnya ilmu agama kedudukannya sangat tinggi, sangat agung, lebih utama dari segala apapun yang kita miliki di dunia ini, lebih utama daripada harta benda kita, jabatan kita, kesehatan kita, bahkan lebih berharga dari segala apapun, dari segala apa yang kita miliki. Nah, karena itu jadikanlah ilmu agama ini, demikian wasiat Syekh, menjadi tujuan atau menjadi pencarian atau buruan utama di dunia ini. Barakallahu fikum, semoga memberkahi oleh Allah, fikum, pada kalian, alaikum, dan atas kalian. Ijtahidu, bersungguh-sungguhlah oleh kalian, wabzulu, dan curahkanlah oleh kalian, awqatakum, akan waktu-waktu kalian, fi ilmi dini, dalam ilmu agama. Habiskan waktu kita dalam belajar ilmu agama, kecuali waktu-waktu yang kita butuhkan untuk makan, minum, mencari nafkah, atau istirahat secukupnya. Wa qala, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, alaikum, hendaklah atas kalian, bil muwazabati, dengan muwazabah, artinya senantiasa atau istiqamah, ala istima'i al-ilmi, atas mendengar ilmu dini, yaitu ilmu agama. Ilmu din, yaitu ilmu agama, huwa, bermula dia, ilmu din, yadmanu, menjamin oleh ilmu din, as-sa'adatal abadiyata,
akan kebahagiaan yang abadi, allati la nihayata laha, yang tidak ada penghabisan baginya. As-sa'adah yang dimaksud surga. Nah, untuk meraih surga tidak ada jalan lain kecuali dimulakan atau berangkatnya dari belajar ilmu agama, aqidatan wa ahkaman, pada akidah dan pada hukum-hukum al-halal wal haram, al-wajibat, al-muharramat, sesuai ajaran ulama kita, ulama ahli sunnati wal jamaah. Wa qala, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, ightanimu, raihlah oleh kalian, fi hadhil ayyami, dalam ini hari-hari al-qalaili yang sedikit. Hari kita ini di dunia sedikit, umur kita sedikit, sisa beberapa lagi ke depan, atau beberapa tahun, atau mungkin beberapa bulan, bahkan yang tahunan pun sesungguhnya sedikit. Litilkal ayyamit tiwali, bagi itu hari-hari yang panjang, yang dimaksud untuk tujuan bekal akhirat. Ma yakunu, akan sesuatu, yakunu yang ada ia, ma dukhran, itu pembendaharaan atau tabungan, lakum, bagi kalian, yaitu untuk hari akhirat. Wa huwa, dan bermula dia, ma yakunu zukhran, ad-du'ubu, berjalan atau berupaya, ala ta'allumi, di atas mempelajari, ma faradallahu, apa yang telah diwajibkan Allahu oleh Allah Ta'ala, min ilmi dini, dari ilmu agama, min haitsul i'tiqadu, dari segi akidah, wa min haitsul ahkamu, dan dari segi hukum-hukum. Nah, dua pokok ini pelajari sebaik-baiknya, al-aqidah wal ahkam. Summal amalu bidzalika, kemudian beramal dengan demikian itu. Nah, ini tentu yang kedua juga sama pentingnya, berilmu dan beramal. Setelah berilmu kemudian beramal, maka amalnya akan sesuai dengan tuntunan ajaran syarak. Nah, dengan demikian maka berarti dia telah benar-benar mempersiapkan dirinya untuk bekal akhiratnya. Ightanimu, raihlah oleh kalian, hadzal faragha, akan ini kekosongan. Ightanimu, raihlah oleh kalian, syababakum, akan masa muda kalian, litahsili hadzal dzukhril azimi, untuk menghasilkan ini tabungan yang agung, yaitu ilmu din, aqidah sahihah, aqidat ahli sunnati wal jamaah, al-asy'ariyah, al-maturidiyah. Wa iyyakum, hindari oleh kalian, wal ghaflata, akan kelalaian, bit tana'umi, dengan sebab bersenang-senang, wa ta'alluq al-himam, dan hindarilah daripada terkaitnya segala keinginan, bitaksiril mali, dengan memperbanyak harta. Nah, waspadai itu, hindari demikian itu. Jadi hindari dari kelalaian, hindari dari bertujuan untuk mengumpulkan harta benda. Fa inna dzalika, maka sungguhnya demikian itu, hijabun,
yaitu hijab, penutup, qati'un yang memutuskan, lakum bagi kalian, an ittikhadhi hadzal dzukhril 'azimi, dari meraih ini tabungan yang agung, yaitu ilmuddin. Masya Allah. Kebanyakan manusia umumnya dilalaikan oleh dunia, oleh tujuan meraih harta benda, oleh tujuan mencari kesenangan. Masya Allah. Padahal hakikatnya kesenangan di dunia ini itu tidak seberapa, kalaupun ada, karena mesti tercampur dengan apa? Kesengsaraan, kesusahan, kesedihan. Mesti begitu. Tidak ada orang di dunia ini yang senantiasa senang terus, tidak ada. Nah, kalaupun dia senang, maka sungguhnya kesenangan yang hanya sesaat saja. Nah, orang yang biasakan diri hanya untuk tujuan mencari dunia, maka dia apa? Akan terhijab dari untuk meraih dzukhrul azim, itu tabungan yang agung untuk tujuan akhiratnya, yaitu dengan apa? Al-ilmu wal amal. Sebagian ulama kita mengatakan summiyal malu malan li'anna an-nasa yamiluna ilaih. Dinamakan harta itu dengan mal, bahasa Arabnya mal, harta. Disebut mal mengapa? Itu dari akar kata mala yamilu, artinya cenderung. Oh ya, oleh karena kebanyakan manusia cenderung kepadanya, dilalaikan olehnya. Wa summiya adh-dhahabu dhahaban li'anna an-nasa yadhhabuna ilaih. Dan az-zahab artinya emas disebut dengan zahab dalam bahasa Arab, dari akar kata zahaba yadhhabu, artinya pergi. Mengapa? Oleh karena manusia banyak yang pergi hanya untuk berupaya meraihnya, dilalaikan olehnya. Padahal dunia disebut dunia lidunuwiha minal akhirah. Dunia menurut sebagian ulama itu dari akar kata dana yadnu, artinya qaruba yaqrubu, maknanya dekat. Mengapa dunia disebut dengan dunia? Ai lidunuwiha, ai liqurbiha, oleh karena dekatnya dunia dengan akhirat. Sebutlah dengan dunia. Dunia itu artinya dekat. Karena apa? Kehidupannya sesaat dan sangat dekat dengan akhirat. 60 tahun mati, 65 tahun mati, yang 50 bahkan banyak yang udah mati, 40 pun banyak yang mati. Bang Ujang udah kelebihan banyak. Bang Ujang 67, 70, 69. Oh. Masya Allah. Alhamdulillah. Sehat terus semoga. Haji, ada yang umurnya 69 kayak begitu? Enggak ada. Dan ini satu-satunya sehat terus ini. 69, yang ada 69 udah pada bongkok. Gitu. Kemarin kita naik gunung, kita yang bawa tongkat, dia nggak pegang tongkat. Masya Allah, sehat Bang Ujang. Alhamdulillah. Tapi begitu semuanya akan habis.
Semua ini akan habis. Lanjut. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, hubbul ilmi, bermula mencintai ilmu, hubbu ilmi dini, artinya mencintai ilmu agama, alamatul khairi, itu tanda kebaikan, wal falahi, dan keberuntungan, wan najahi, dan kesuksesan. Nah, orang yang mencintai ilmu agama, catatannya itu ilmu din, ilmu agama, senang belajar fikih, senang belajar akidah, senang belajar tafsir, senang belajar penjelasan hadis-hadis Rasulullah, menunjukkan bahwa orang tersebut apa? Dalam kebaikan. Orang tersebut adalah orang yang betul-betul akan meraih keselamatan dan kesuksesan. Sukses itu bukan di dunia. Di dunia walaupun betul dikatakan sukses, tapi itu di dunia dan itu akan habis. Habis. Sukses yang hakiki itu adalah orang yang selamat di akhirat dari api neraka, masuk ke surga. Itulah orang yang sukses dengan sesungguh-sungguhnya, sebetul-betulnya kesuksesan, yaitu an-najat minan nar, selamat dari api neraka. Dan untuk meraih itu tidak ada jalan lain kecuali apa? Belajar ilmu din, belajar ilmu agama, dan kemudian mengamalkannya. Alladzi yata'abbadu, seorang yang yata'abbadu beribadah, qabla an yata'allama al-aqidah wal ahkama, sebelum belajar ia al-aqidah, akan aqidah, wal ahkama, dan hukum-hukum, aqibatuhu, akibatnya, bermula akibatnya, wa khimatun, itu buruk, celaka, buruk, yazunnu, menyangka oleh dia, binafsihi, dengan dirinya, annahu, bahwa dia itu orang syara, telah menjadi minad darajatil aliyati, dari tingkatan-tingkatan yang tinggi, wa huwa, dan bermula dia itu orang min asfalis safilina, dari orang-orang yang paling rendah. Paling rendahnya orang-orang rendah. Allah. Nah, maka Syekh dalam banyak kesempatannya senantiasa menyemangati kita untuk apa? Senang duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu. Masya Allah. Jadi kalau orang yang betul dapat merasakan manisnya duduk di majelis ilmu, maka dia akan merasakan bahwa majelis ilmu dan meraih ilmu di dalamnya itu lebih lezat dibanding ngopi, dibanding apa kira-kira yang enak. Bahkan belajarnya sendiri bisa sambil ngopi. Belajar saja sambil ngopi, diraih dua-duanya. Masya Allah, nikmat yang paling besar adalah duduk di majelis ilmu sebenarnya itu. Masya Allah, kelezatan yang ada di dunia ini, itu dia, duduk di majelis ilmu. Kalau madu itu manis, maka duduk di majelis ilmu lebih manis daripada madu.
bagi orang yang merasakannya. Masya Allah. Lanjut. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, inna min khairi ma tunfaqu fihi al-awqatu ihya'ul ilmi nafi'i. Inna min khairi, sungguhnya dari terbaik, ma tunfaqu, apa yang dinafkahkan, fihi, di dalamnya, ma al-awqatu, akan waktu-waktu, ihya'u al-ilmi nafi'i, itu menghidupkan ilmu yang bermanfaat. Maksudnya waktu yang teristimewa, waktu yang paling indah, paling baik dalam kehidupan kita ini adalah waktu yang kita pergunakan dalam apa? Mempelajari ilmu agama. Mempelajari ilmu agama. Pelajari ilmu agama itu artinya menghidupkan ilmu agama. Wal musabaratu, dan bersabar, ala nashrihi, di atas menyebarkannya al ilmi nafi' atau ilmu din, lil kibari, bagi orang-orang yang tua, wasyghari, dan anak-anak muda. Fa inna fi dzalika, maka sungguhnya dalam demikian itu, nashrihi lil kibar wasyighar, hifzu huquqillahi, bermula menjaga hak-hak Allah, huquqil ibadi, dan menjaga hak-hak para hamba. Wa ahammul ilmi, dan bermula paling penting ilmu atau paling utama ilmu, al-ilmu billahi, itu mengetahui billahi, dengan Allah, wa bi rasulihi, dan dengan rasulnya. Yang dimaksud ilmul aqidah. Ilmul aqidah itu ilmu yang paling tinggi derajatnya dan paling utama, lebih utama dari segala apapun, dari seluruh ilmu-ilmu. Ilmu agama yang sedemikian luasnya, ilmu agama saja, dan yang paling utama dari keseluruhan ilmu agama adalah ilmul aqidah atau ilmul usul atau ilmu tauhid. Wala yanbaghi an yakuna al-insanu, dan tidak seharusnya, an yakuna, bahwa ada al-insanu, seseorang, qasyur raghbati, lemah keinginannya, fil izdiyadi, dalam menambah, minal ilmi, daripada ilmu. Kalau kita semangat untuk meraih dunia dengan bekerja atau bahkan belajar ilmu dunia, dibela dengan membayar uang semester sekian juta, bahkan sekian puluh juta, maka ilmu agama harus lebih kita bela daripada itu, lebih daripada itu. Seharusnya begitu. Falaqad qala ta'ala, maka sungguh, qala Allah Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, li nabiyhi, bagi nabinya, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qul, dan katakan olehmu wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma, Rabbi, wahai Tuhanku, ya Allah, zidni, tambahkan akan aku, ilman, akan ilmu. Nah, yang dimaksud ilmu yang diperintah oleh Allah terhadap Rasulullah untuk minta kepadanya adalah ilmu din. Jadi bukan mutlak semua ilmu, tapi yang dimaksud ilmu din. Walam ya'mur, dan tidak memerintah oleh Allah, nabiyahu, akan nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi talabi syai'in, dengan meminta suatu apapun, minal izdiyadi, dari tambahan, minhu, darinya syai', illa al-ilma, kecuali ilmu.
cukup menjadi bukti terkait pentingnya mencari ilmu agama bahwa Allah yang merintahkan. Allah yang merintah. Wa qul rabbi zidni ilma. Tidak hanya mempraktekkan saja, praktekkan bekerja untuk upaya meraih ilmu tersebut, bahkan doa pun dianjurkan untuk minta tambahan kepada Allah dalam ilmu. Berdoa, Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, misalkan ditambahkan doanya. Rasulullah tidak pernah diperintah oleh Allah untuk meminta kepada Allah tambahan apapun, tidak pada harta, tidak pada kedudukan, jabatan, keluarga, tidak pada kontrakan, itu, tidak pada luasnya tanah atau sertifikat, gitu. Tetapi apa? Satu-satunya perintah Allah terhadap Nabi kita supaya minta tambahan hanya dalam ilmu agama, ilmu din. Masya Allah. Kita kalau doa, begitu doanya minta harta benda, luaskan rizki, aminnya kencang, amin. Tapi kalau ya Allah tambahkan kami dalam ilmu agama, itu aminnya pelan aja, amin. Bahkan gak ada yang amin kali. Tapi kalau ya Allah sehatkan badan, amin. Luaskan rezeki kami, amin. Ya, kalau ada doanya, ya Allah tambahkan ilmu kami, kenceng gak amin yang ujang? Ya Allah. Wa qala ar-rasul, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashba'u mu'minun, la yashba'u, tidak kenyang, tidak merasa kenyang, mukminun, oleh seorang mukmin. Orang mukmin yang sempurna tentu yang dimaksud dalam hal ini, min khairin, dari kebaikan, yasma'uhu, yang dia dengarnya, yang mendengar oleh itu mukminhu akan khair. Nah, orang mukmin yang sempurna dalam imannya adalah orang yang tidak pernah kenyang untuk meraih ilmu agama. Masya Allah. Itu dicontohkan oleh para ulama kita dahulu, bahkan oleh para sahabat Rasulullah, Mereka yang udah belajar, cari lagi guru, hingga punya guru ratusan. Pernah dengar Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Asakir? Ibnu Asakir ulama besar, ahli hadis terkemuka. Al-Hafiz Ibnu Asakir, afdalul muhadditsina bisyami ajma'ina. Jadi beliau itu qad kana afdalul muhadditsina fi asrihi bisyami ajma'ina, al-Imam Al-Hafiz Ibnu Asakir. Beliau dikenal dengan atau punya guru 1000 guru. 1000 guru. Sampai 1000 guru itu. Beberapa di antaranya perempuan, ratusan yang perempuannya. Mang Ujang punya guru berapa, Ujang? 10. Pokoknya 1000, 10 juga sama gurunya kagak diakuin. 10 juga sama gurunya kagak diakuin. Masya Allah. Nah, jadi seorang mukmin yang sempurna pada imannya, dia tidak akan puas dengan apa yang telah dia raih daripada ilmu agama ini. Dia akan terus belajar. Karena ilmu agama ini sangat luas.
bahrun la sahila lahu, seperti lautan yang tidak ada tepiannya, sangat luas. Fa fi hadhil ayati, maka di dalam ini ayat, itu ayat tadi di atas, wa qul rabbi zidni ilma, wa hadzal hadis, dan ini hadis, wa hadzal hadisi, dan dalam ini hadis, si baca, yaitu la yashba'u mu'minun min khairin yasma'uhu, tahridun itu ajakan atau perintah, muakkadun yang sangat dikuatkan, ala tahsilil ilmi, di atas menghasilkan ilmu, wa nashrihi, dan menyebarkannya. Fala yafutkum hadzal khairul azimu, fala yafutkum, maka janganlah terlewatkan akan kalian, hadzal khairu, oleh ini kebaikan, al-azimu, yang agung, wasrifu, dan curahkan atau tumpahkan, ilaihi, kepadanya, al khairul azim, himamakum, akan keinginan atau himmah kalian, ya keinginan kalian atau cita-cita kalian. Waffaqakumullah, waffaqakum, semoga memberi taufik akan kalian, Allahu, oleh Allah. Satu lagi, ada yang di atas sudah dapat dikit, datangnya terlambat. Ibu-ibu kemana aja? Besok sholatnya di sini, ibu-ibu. Iya. Baru duduk, udah wallahu alam lagi. Wa qala radhiyallahu anhu, wa qala, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, al-kasalu, bermula malas, yunafi, itu menafikan atau meniadakan, tahsilal ilmi, akan menghasilkan ilmu. Maksudnya dengan malas itu ya orang tidak akan mendapatkan ilmu. Tahsilul ilmi, menghasilkan ilmu, la yattafiqu ma'al kasali, tidak sejalan dengan kemalasan. Maka jangan malas-malas, tidur mulu, subri, bangun subri, malam tahajud, subuh bangun, habis subuh ngaji, ikut ngaji, tidur. Kerjaannya itu mugni, itu subuh kagak pernah kelihatan. Asrama pada kotor, banyak sampah, itu kerjaannya mugni itu. Bersihin, asrama pada kotor betul. Amarnya diam mulu lagi. Suruh-suruh mar, apalagi ke amal diam mulu lagi. Asrama sampai kotor betul, pantesan tikus pada naik. Tidur bersama tikus. Jangan malas, apalagi mencari ilmu. Jabir bin Abdullah, nih dengarkan ini kisah ini. Ini betapa kisah ini seharusnya memberi inspirasi kepada kita. Jabir ibn Abdullah ini sahabat Rasulullah. Namanya siapa? Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, safara, musafir, berjalan, minal Madinatil Munawwarati, dari Madinah Munawwarah, ila Misra, ke Mesir. Masya Allah, itu perjalanan jauh, bahkan lewat laut, lewatin Laut Merah, dan itu di masanya. Kalau sekarang ada pesawat, ada kapal laut, jalan darat, banyak mobil Grab car, ada Gojek.
Ini Jabir ibn Abdullah berangkat dari Madinah menuju Mesir. Mengapa? Li'annahu, karena sungguhnya dia Jabir, balaghahu, telah sampai kepadanya Jabir, anna sahabiyan, bahwa seorang sahabat, ada seorang sahabat Nabi, namanya namanya Abdullah bin Unaisin, yaitu Abdullah bin Unais. Ini dua-duanya sama-sama sahabat. Sahabat Nabi ya belum tentu sesama mereka kenal semua, ribuan, puluhan ribu banyak banget. Nah, Jabir ibn Abdullah mendengar bahwa di Mesir ada salah seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Unais. Maka dia berangkat ke sana. Karena apa? Abdullah bin Unais ini mukim atau bertempat tinggal ya di Misra, di Mesir. Wa huwa, dan dia Abdullah ibn Unais meriwayatkan an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Fasafara, maka musafir, membuat perjalanan oleh Jabir ibn Abdullah, liyasma'a, untuk mendengar oleh Jabir, minhu, darinya Abdullah ibn Unais, falaqiyahu, maka berjumpa dengan Abdullah bin Unais. Falaqiya, maka berjumpa oleh Jabir ibn Abdullah akan Abdullah ibn Unais. Faqala lahu, maka berkata oleh Jabir lahu, baginya Abdullah bin Unais, anta sami'ta kadza, anta, engkau, sami'ta, telah mendengar oleh engkau, kadza, akan demikian ini. Fa aqarrahu, maka mengakui oleh Jabirhu akan Abdullah ibn Unais. As-sahabiyyu, fa aqarrahu, maka mengakui akan Abdullah ibn Unais as-sahabiyyu, oleh sahabat Jabir ibn Abdullah, mengakui bahwa betul Rasulullah menyampaikan itu. Tuh, jadi para sahabat Rasulullah sesama mereka, karena tidak setiap mereka itu mendengar hadis dari Rasulullah, mereka yang mendengar didatangi, ingin mendengar bagaimana perkataan Rasulullah. Tuh gitu. Jadi sesama mereka aja seperti itu. Hakadha, demikian inilah kanu, mereka para sahabat, yahtammuna, mementingkan oleh mereka para sahabat, litalaqqil ilmi, untuk meraih ilmu, untuk belajar ilmu. Huwa Jabirun, bermula dia Jabir radhiyallahu anhu, ahadu ulama'is sahabati, salah seorang ulama dari kalangan sahabat Rasulullah. Ulama bahkan Jabir bin Abdullah. Lakin hadzal hadis, akan tetapi ini hadis, ma sami'ahu, tidak mendengar oleh Jabirhu akan hadis, minar rasuli, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama, sesungguhnya hanyalah, balaghahu, sampai kepada Jabir, sampai kepadanya sampai itu hadis akan Jabir, anna fulanan, bahwa seseorang atau si fulan, sami'ahu, telah mendengar akan itu hadis, minar Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu tadi namanya Abdullah bin Unais, adanya di Mesir. Maka Jabir ibn Abdullah yang dari Madinah datang ke Mesir hanya untuk mendengar hadis itu aja. Nah, sekarang kita di YouTube banyak di YouTube. Belajar ya, tentu nggak apa-apa dari YouTube, tetapi di siapa yang kita ambil? Guru kita, orang yang siqah, berikan pelajaran misalkan via YouTube. Belajar nggak apa-apa, kita dengarkan. Guru-guru kita, masyayikh kita dengarkan. Atau belajar sekarang lebih mudah lagi, misalkan dengan Zoom. Guru kita di mana? Guru kita di Irak misalkan, guru kita di Syam, di Syria, atau di Lebanon, atau di Beirut, di mana kita bisa belajar. Lebih mudah sekarang. Jadi media untuk meraih ilmu sekarang lebih mudah, tetapi kemalasan
lebih besar di zaman kita sekarang. Gak ada orang seperti Jabir ibn Abdullah dari Madinah ke Mesir hanya untuk apa? Mendapatkan hadis, satu hadis saja. Masya Allah, gak ada. Matatil himamu al-yawma. Nah, makanya kata Syekh di sini matat, telah mati al-himam, segala keinginan. Al-himam al-yawma, di hari ini. Ya, zaman sekarang pada malas. Pada malas cari ilmu. Padahal media untuk mencari ilmu zaman sekarang, atau apalagi alat transportasi mudah. Perjalanan mudah. Alat-alat untuk meraih mudah, ada laptop, macam-macam. Dulu para ulama menulis itu bukan seperti pulpen kita, dirawut,